Oke. Di video kali ini gue bakal ngerekomendasiin HP Android budget 1 jutaan, tapi kameranya cakep, lumayan cakep lah intinya buat foto-foto ya. Ini rekomendasi berdasarkan ketika gue review handphone yang udah pernah gue review ini ya. Jadi semua handphone yang gue sebutin ini semuanya udah pernah gue bahas. Nah, jadi gue bisa kasih gambaran ke kalian lah. Dan gue nilai ada dari dua sisi, dari hasil sama fitur yang ada di kameranya itu sebagai penilaian gue. Yang pertama, kalau mau kamera lumayan oke menurut gue dengan budget ratusan ribu sampai 1 jutaan, lu bisa sikat misal ini salah satu contoh aja. Samsung Galaxy A50 atau A50s. Ya pacuan gue kenapa ini yang pertama ya, lu dikasih merek Samsung, harga jualnya oke. Mungkin buat batu loncatan aja, nanti ada duit lu bisa upgrade lagi, oke ini HP oke banget. Lu beli berapa, lu jual berapa dan cepat laku. Itu yang pertama meskipun gak masuk ke masalah perkamera-kameraan. Tapi kalau ngomongin soal kameranya, handphone ini disupport banget sama layar yang pekat banget. Gue udah nyoba pakai HP ini buat daily tapi tahun kemarin ya, dan impresi gue terhadap handphone ini, ketika gue pakai buat foto-foto itu enak banget. Enaknya karena layarnya enak. Layarnya bening, jadi buat foto-foto tuh nampol jospar parah lah, pokoknya enak banget. Intinya semua yang ada di HP ini mulai dari fitur sama support dari layar enak banget lah intinya buat foto-foto. Nah next, rekomendasi kedua buat dari gue, ini harganya agak pricey tapi masih di 1 jutaan. Xiaomi Redmi Note 13. Kenapa ini bang lu rekomendasiin? Yang pertama, fitur kameranya ini jauh sekali lebih lengkap dibandingkan Android pada umumnya. Dan yang kedua ini sama ya, kayak masih acuan gue masih kayak Samsung tadi, layarnya AMOLED dan layarnya enak banget. Terus yang ketiga, kenapa gue pilih ini itu karena performanya. Ini salah satu performa yang bisa dibilang jauh lebih ngebut, lebih kenceng ketimbang Samsung tadi ya. Jadi Redmi Note 13 ini menurut gua secara secara yang gua rasain ya, ini paling cocok banget kalau kalian buat foto-foto. Foto-foto cocoknya dari mana? Fiturnya banyak banget cuy. Lu bisa manfaatin berbagai macam fitur-fitur yang ada di HP ini. Tapi yang paling suka dari semua itu layarnya sih gua. Layar sama performanya. Jadi gini, ketika lu pakai buat foto enak, otomatis HP-nya itu harus disupport sama layar yang enak. Ketika layar enak, otomatis misalnya lu dari jepret-jepret dan lu edit-edit lagi foto-fotonya, itu jauh lebih enak lagi. Gue selama memakai Redmi Note 13 ini, hal yang paling sering gue lakukan adalah edit foto. Habis jepret, gue edit-edit lagi, gue grading-gradingan lagi karena layarnya enak, bening, dan yang paling penting kagak nge-lag ya, karena performa handphone ini jauh di atas rata-rata Android yang seharga pada umumnya. Dan ngomongin soal display, kenapa gue banggain banget display dari Redmi Note 13 ini ciamik parah boy. Kalau dibandingkan dengan iPhone yang harga setara dengan handphone ini, waduh kayak kagak ada apa-apanya sih Ipong. Anjir, minta head comment gak tuh gue bandinginnya sama Ipong. Tapi ya begitulah ya, maklum lah, namanya si Puki satu ini tuh emang suka-suka asal bacot baik lah. Dan displaynya ini lu pakai buat nonton YouTube tuh enak banget. Wah gila sih, gue pakai HP ini betah banget buat nonton video. Ini rekomendasi gue yang kedua, Redmi Note 13. Kalau dibandingkan A50 atau A50s, jauh ini sih, cuman harganya sedikit lebih mahal ya. Kalau lo mau yang budget value banget nih, value for money banget, saving banget, lu ambil A50s aja. Tapi kalau mau yang lebih perfect tapi ada lebih sedikit lah budgetnya, tapi masih di 1 jutaan juga, lu bisa ambil Redmi Note 13. Dan low light-nya juga nampol jos banget men. Ini lu bisa lihat ya, ini objek gelap banget tapi bisa aja di capture dengan se-easy ini. Ini bukti bahwa ini bukan HP kaleng-kaleng kayak Android murah meriah yang ada cuman ada tulisan embel-embel mode malam ya. Kalau ini the real berguna tuh, lu bisa lihat tuh, gue foto gelap-gelapan masih cincai para pakai Xiaomi Redmi Note 13. Nah, itu rekomendasi yang kedua. Rekomendasi gue yang ketiga adalah Vivo V40 Lite. Handphone ini kenapa gue suka? Ya karena aura lightnya. Jadi ini ada ring lightnya ya tuh. Flashnya tuh bentuknya bulat gini. Dan gue sukanya apa? Jadi buat kalian di luaran sana yang butuh banget HP tapi suka nih foto pakai kamera tapi ada efek-efek flash gitu. Foto malam-malam kayak foto di mana kayak, pokoknya kalian suka aja gitu. Bikin foto tapi pakai flash gitu. Kayak semacam sensasi tersendiri lah ketika kita foto pakai HP ada flashnya, kayak mantulin cahaya gitu kan. Nah ini HP bener-bener cocok buat kalian yang genre fotonya tuh suka banget yang pakai flashan. Gimana gue ngejelasinnya ya? Terus efek standar dari kamera ini itu bagi gue ya, ini kayak kamera vintage hasilnya. Bingung gue, hasilnya tuh mode standar pun
Iya, keren. Gue make handphone ini tahun kemarin dan gue bawa jalan-jalan ke pantai, dan waktu gue di pantai gue foto-foto ini. Gue suka banget sama HP ini. Vivo V40 Lite. Nah, perbedaannya dengan A50s atau A50 yang rekomendasi pertama, ini fiturnya jauh lebih modern, bentuknya lebih modern, tahunnya lebih baru ya. Kalau dibandingkan dengan Redmi Note 13 tadi, perbedaannya paling signifikan ya ring LED ya, aura LED ya. Kalau masalah performa, gua lebih ya 11-12 lah. Bisa dibilang 11-12 lah, nggak lebih cincin yang mana. Tapi karena ini video ngebahas soal foto, foto gue lebih ke Vivo V40 dibandingkan si Redmi Note 13. Tapi kalau buat nonton-nonton video, performa tipis-tipis lah, gue Redmi Note 13 sih. Buat kamera gue lebih ke ini. Nah, yang berikutnya rekomendasi yang keempat, mantan flagship dari Samsung. Ini adalah Samsung Galaxy Note 8. HP yang satu ini benar-benar mantap banget. Ya, bang, itu kan HP tua, fiturnya kismin parah. Oke, gue coba jelasin ya. Handphone ini paling simpelnya ya, paling sepelenya, tidak ada mode malam ya. Nggak ada mode malam ya men, sama sekali. Cuman entah kenapa gue kaget aja ketika gue coba foto gelap-gelapan, gue foto di area-area misalnya pinggir-pinggir jalan yang gelap gitu, cuman ada cahaya remang-remang, hasilnya bagus banget anjay. Gue suka banget sama hasil jepretan dari Samsung Galaxy Note 8. Gue udah sering spill ya hasil kameranya, jadi di sini gue lebih ke bacotan aja. Tapi intinya gini ya, Samsung Galaxy Note 8 ini kan mantan flagship, jadi layar tuh bening, nampol, jos, brightness-nya pekat. Impactnya apa? Buat foto tuh enak banget, hidup banget tuh berasa. Yang Note 8 di sebelah kanan ya nih, di video lagi lo liatin. Nah ini Note 8 nih sebelah kanan. Dan modul kameranya juga beda sama Android Samsung yang harga 1 jutaan. Meskipun sekarang harganya sama-sama 1 juta ya, tapi karena ini mantan flagship, sensornya kayak beda gitu. Gua kok iya berasa sih rasa premiumnya gitu. Jadi ketika lo jepret, ini kelihatan kalau jepretannya tuh dari kamera HP mahal. Udah gitulah intinya, gambarannya kayak gitulah. Yang paling gue suka banget displaynya ini, waduh mantep banget. Kalau tadi gue bilang Redmi Note 13 itu displaynya cakep buat nonton video, enak, nyaman, ini juga sama. Cuman minusnya ada shadow-shadownya karena udah faktor pemakaian. Tapi gue ngerekomendasiin banget kok kalau kalian yang pengen banget punya HP kameranya nggak bisa diremehin tapi dipakai masih berasa mewah, ya pilihannya tuh bisa ambil Samsung Galaxy Note 8. Di bawah ini menurut gue udah terlalu tuwir, minimal Note 8 ya, meskipun ini juga udah bisa dibilang tuwir, tapi at least menurut gue lu dapat handphone yang desain modern, looknya masih dapat banget, dan harganya juga udah tidak pricey lagi. Memang paling ribetnya kalau HP-nya kenapa-napa lu harus ganti layarnya masih lumayan metong. Tapi intinya gini lah, ini handphone masuk ke wishlist gue salah satu HP paling enak kalau lu yang pengen ngincar kamera looknya dapet ya kan, rasa mewahnya juga dapet.